Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Kamis, edisi 26 Februari 2026. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini sering terdengar oleh telinga kita dan menjadi satu jaminan yang disediakan, janji yang diberikan Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Ya, ini adalah jaminan pengampunan dosa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Artinya, ketika ini adalah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu sudah menjadi bagian yang Allah sediakan dan Allah tentu memegangnya dan menggenapinya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun Bapak Saudara, kita perlu melihat sudut pandang lain dari ayat ini. Jika janji ini datang dari pihak Allah, bahwa Dia pasti akan mengampuni kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan jujur, dengan mengakui keterbatasan dan mengakui akan janjinya yang kekal itu. Lalu bagaimana dari pihak kita? Apakah kita dalam kondisi yang siap untuk berubah, siap untuk taat, siap untuk bertobat, siap untuk berbalik ketika kita sudah mendapatkan pengampunan daripada Allah? Ada sebuah kisah. Suatu kali ada sebuah kerajaan. Dalam kerajaan itu hiduplah dua saudara kakak adik, laki-laki semua. Sang kakak terkenal karena menjadi pribadi yang kejam dan jahat. Dan karena sifatnya yang demikian, suatu waktu dia membunuh seorang bangsawan. Dan karena perbuatannya itu dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi adiknya juga merupakan orang penting di kerajaan itu. Jasanya diakui, sumbangsihnya sangat besar dalam membangun dan memajukan kerajaan itu. Karena keberadaannya itu, dia kemudian memohon ampunan bagi kakaknya. Lalu sang raja yang mendengarkan permohonan itu, sebagai bentuk terima kasih, dia mengabulkan dan menyerahkan kepadanya surat keputusan pengampunan bagi kakaknya. Sang raja mengatakan, berikan ini pada saat kau rasa tepat untuk berikan pada kakakmu. Lalu sang adik itu suatu waktu pergi ke penjara. Surat pengampunan raja itu dia simpan baik-baik dalam sakunya. Ketika sudah sampai di sel kakaknya, dia bertanya, "Saudaraku, kalau hari ini engkau dibebaskan, apa yang akan kamu lakukan?" Lalu dengan lantang sang kakak berkata, "Ya, kalau hari ini saya dibebaskan, pertama-tama saya akan balas penjaga yang menyiksa saya siang dan malam itu."
Kemudian berhenti sejenak, berpikir, lalu kemudian melanjutkan lagi, lalu aku akan mencari hakim yang menjatuhkan hukuman mati pada saya dan saya akan bunuh dia. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata sang kakak itu kemudian menambahkan, setelah itu akan kudatangi satu persatu saksi-saksi yang memberatkan hukuman saya. Jangan harap mereka bisa selamat dari pedang yang terhunus. Lalu ketika mendengar kalimat-kalimat itu dari sang kakak, sang adik tanpa sepatah kata pun berbalik dan meninggalkan sel dengan surat keputusan raja yang tetap ada di dalam saku bajunya. Dan dia tidak pernah kembali lagi ke dalam sel itu. Bapak saudara yang terkasih, tindakan si adik yang menahan pemberian amnesti kepada kakaknya menunjukkan bahwa pengampunan atau belas kasihan sebaiknya memang diberikan kepada orang yang siap untuk memperbaiki diri. Karena jika tidak demikian, ampunan itu sia-sia, bahkan membahayakan. Bapak saudara yang terkasih, pada prinsipnya, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, kita harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Tetapi, jika kita kembalikan lagi pada bahasan kita berdasarkan firman Tuhan tentang janji pengampunan Allah yang diberikan kepada kita, dari pihak Allah jelas janji itu ya dan amin. Tetapi bagaimana dari pihak kita? Ketika kita tiap kali meminta ampun kepada Tuhan di setiap dosa dan kejatuhan kita, Bapak Saudara, apakah kita siap untuk memperbaiki diri? Siap untuk tidak mendendam? Siap untuk tidak menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan? Jadi Bapak Saudara yang terkasih, mari kita memandang, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dan memegang janji Tuhan akan pengampunan dosa ini dengan lebih seimbang dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahwa pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita itu menuntut dan mendorong kita untuk memperbaiki diri dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan memberkati setiap kita dan memampukan kita untuk taat kepadanya. Amin. Tuhan beserta kita.